Di negara-negara yang lain, kerja, stres, dan tidur. Kalau di Indonesia, kerja juga, tapi nanti nongkrong dan ketawa. Di luar negeri kopi mahal, tapi di sini kopi murah dan senyum gratis. Bagi sebagian orang asing, tinggal di Indonesia awalnya hanya rencana sementara, liburan beberapa minggu, studi beberapa bulan, atau kontrak kerja 1-2 tahun. Namun tak sedikit dari mereka yang akhirnya mengalami sesuatu yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Indonesia justru menjadi tempat paling hidup yang pernah mereka rasakan. Fenomena ini kini ramai diperbincangkan di media sosial internasional. Banyak bule yang membagikan kisah jujur mereka setelah kembali ke negara asal, dan hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Mereka merasa hampa. Dalam berbagai unggahan video, podcast hingga forum komunitas internasional, muncul curahan hati yang serupa. Mereka mengaku kehilangan sesuatu yang dulu terasa biasa saja saat masih tinggal di Indonesia. Bagi mereka, Indonesia bukan hanya tentang pantai, makanan, atau cuaca tropis. Lebih dari itu, Indonesia adalah tentang rasa keterhubungan antar manusia. Hal-hal sederhana yang sering dianggap sepele oleh orang Indonesia justru menjadi sesuatu yang sangat dirindukan oleh mereka. Senyum orang asing di warung, obrolan spontan di angkot, tawa ringan di pos ronda, keramahan tanpa pamrih, dan kebiasaan saling menyapa meski tak saling mengenal. Banyak pula yang mengaku kaget saat kembali ke negaranya karena ritme hidup terasa lebih individualistis. Tidak ada lagi budaya duduk lama sambil ngobrol, tidak ada lagi ajakan makan bareng tanpa agenda, tidak ada lagi kehangatan yang datang tanpa alasan. Indonesia bagi mereka adalah tempat di mana manusia masih benar-benar hadir sebagai manusia. Tak sedikit pula bule yang mengaku mengalami semacam reverse culture shock. Mereka justru merasa asing di negara sendiri setelah terlalu lama hidup di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya alamnya, bukan hanya makanannya, melainkan manusianya. Budaya ramah, kebiasaan peduli, dan cara orang Indonesia memperlakukan orang lain dengan hangat ternyata meninggalkan jejak emosional yang dalam bagi siapapun yang pernah merasakannya. Psikolog sosial bahkan menyebut bahwa masyarakat seperti Indonesia memberi apa yang jarang ditemukan di negara modern, rasa belonging, rasa memiliki dan dimiliki. Dan ketika rasa itu hilang, yang tersisa hanyalah kekosongan. Kini semakin banyak bule yang secara terbuka mengatakan satu hal, mereka ingin kembali bukan karena murahnya biaya hidup, bukan karena destinasi wisatanya, tapi karena mereka merindukan cara hidup orang Indonesia. Karena di sini mereka bukan sekedar orang asing, mereka merasa menjadi manusia yang diterima. Dan mungkin tanpa kita sadari, itulah kekayaan terbesar Indonesia yang tak bisa ditiru oleh negara manapun di dunia. Bule kaget ritme santai di Indonesia gak bisa diterapkan di negara asal mereka. Bagi banyak orang asing, tinggal di Indonesia awalnya hanyalah pengalaman singkat, sebatas tugas kerja, pertukaran pelajar, riset, atau liburan panjang. Namun tanpa mereka sadari, Indonesia perlahan mengubah cara mereka hidup dan cara mereka memandang hidup. Masalahnya baru muncul ketika mereka pulang ke negara asal. Mereka merasa tidak cocok lagi dengan ritme hidup di negaranya sendiri setelah terlalu lama hidup di Indonesia. Namun setelah kembali ke Eropa, ia justru mengalami guncangan budaya. Segalanya terasa terlalu cepat, terlalu dingin, dan terlalu individualistis. Ia mengaku kangen dengan hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Duduk lama di warung kopi tanpa ditanya produktif atau tidak, makan ramai-ramai tanpa agenda, obrolan ringan dengan orang asing di mana saja. Hidup tanpa tekanan sosial berlebihan. Bagi mereka, ritme santai Indonesia bukan kemalasan, melainkan bentuk keseimbangan hidup. Namun bukan hanya ritme hidup yang mereka rindukan, kebiasaan-kebiasaan sederhana khas Indonesia justru menjadi hal yang paling membuat mereka merasa kehilangan setelah pulang.
Di Indonesia aku terbiasa makan pakai tangan, rasanya lebih dekat dengan makanan, lebih manusiawi. Setelah kembali, orang-orang melihat aneh saat bule melakukannya. Yang lain bercerita bagaimana ia terbiasa makan sambil mengangkat satu kaki di kursi, duduk lesehan, makan rame-rame satu piring, atau minum es teh manis setiap hari. Semua kebiasaan yang di Indonesia terasa normal, hangat, dan akrab, namun ketika mereka kembali ke negaranya, semua itu berubah menjadi sesuatu yang dianggap tidak sopan, tidak normal, bahkan aneh. Perubahan kecil seperti itu ternyata membawa dampak besar. Mereka bukannya kehilangan suasana, mereka kehilangan rasa menjadi manusia yang utuh. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai reverse culture shock, kondisi ketika seorang justru mengalami guncangan saat kembali ke budaya asalnya sendiri. Namun dalam kasus Indonesia, banyak yang menyebut penyebabnya lebih dalam. Dari sekadar budaya, mereka kehilangan kehangatan sosial. Di Indonesia mereka terbiasa disapa oleh orang yang tak dikenal, terbiasa diajak ngobrol oleh tukang kopi, terbiasa ditanya sudah makan atau belum, terbiasa merasa diperhatikan meski bukan siapa-siapa. Perbedaan itu yang akhirnya menciptakan rasa hampa, bukan karena mereka membenci negaranya, melainkan karena mereka sudah pernah merasakan hidup yang lebih hangat. Indonesia tanpa disadari oleh warganya sendiri telah memberikan banyak orang asing pengalaman hidup yang sulit digantikan. Hidup yang pelan tapi penuh makna, sederhana tapi terasa dekat, tidak sempurna tapi terasa manusiawi. Jadi menurut kalian apalagi yang membuat mental bule terguncang, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.